Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Ika Hesti Pratiwi, guru bahasa Inggris dan bahasa Mandarin di SMK Krian II. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang ilmu yang bermanfaat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang berbahagia, sesuatu yang wajib bagi seluruh umat manusia, baik dari agama apapun, adalah menuntut ilmu. Ilmu akan bermanfaat jika disampaikan, tidak hanya dipendam sendiri di dalam hati. Sebagai umat muslim, Allah menuntut kita, Islam menganjurkan kita untuk menuntut ilmu sepanjang hayat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Masih ingatkah kalian? Masih ingatkah para pemirsa sekalian tentang sebuah pepatah yang menyatakan, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Maksudnya adalah ketika seseorang itu menuntut ilmu, jangan berhenti hanya di situ saja, tetapi teruslah menuntut ilmu dan menuntut ilmu. Jangan pernah capek untuk menuntut ilmu. Pemirsa sekalian, menuntut ilmu itu tidak hanya dengan lembaga yang formal, tetapi informal juga. Menuntut ilmu sejatinya sudah dimulai dari pendidikan keluarga. Seorang ibu yang mengajari anaknya untuk belajar berjalan, belajar berbicara, kemudian hingga masuk ke dunia sekolah dan selanjutnya. Ilmu itu dikatakan bermanfaat apabila kita menyampaikannya. Seperti ayat yang ada di bawah ini, hadis. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yakni balighu ani walau ayah. Artinya sampaikanlah walau itu hanya satu ayat. Ilmu itu dikatakan bermanfaat jika ilmu itu disampaikan atau diamalkan. Dan ilmu itu akan bermanfaat bila yang pertama, seseorang itu dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya menggunakan ilmu tersebut untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua, dengan ilmu seorang muslim dapat membantu mengembangkan masyarakat, khususnya masyarakat Islam, untuk merealisasikan tujuan-tujuan Islam, atau dengan segala aktivitas yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya saja, seorang guru mengaji, dia akan menyampaikan ilmunya kepada muridnya. Dan tentunya ketika mengaji pastinya akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali contoh-contoh yang lainnya dengan ilmu mendekatkan manusia kepada Allah. Dan yang berikutnya, dengan ilmu pula seseorang dapat membimbing dirinya sendiri dan orang lain untuk menjadi bermanfaat. Contoh, seorang guru. Seorang guru akan mendidik muridnya, akan menyampaikan ilmunya, akan mentransferkan ilmunya kepada muridnya. Dan ilmu itu akan sangat bermanfaat ketika muridnya itu mengamalkan ilmunya dalam masyarakat. Contoh ilmu dalam bahasa Inggris seperti saya yang mengajarkan kepada murid-murid, ataupun guru-guru yang lainnya mengajarkan pada murid-murid. Ketika interview kerja, mereka menggunakan ilmu yang telah disampaikan di sekolah. Bagaimana cara interview dengan bahasa Inggris?
Atau yang paling utama adalah ketika pelajaran agama, ilmu tentang sholat. Dan itu pasti akan diamalkan. Dan tentunya sangat-sangat bermanfaat. Baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Dan yang tentunya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang satu lagi perlu diingat, dan jangan sampai ini dilakukan oleh siapapun. Dengan ilmu, seseorang tidak boleh menjadi sombong. Sejatinya dengan ilmu, orang itu akan menjadi rendah hati dan sangat berlapang dada. Jadi pemirsa sekalian, rumusnya adalah tuntutlah ilmu, amalkan. Tuntut ilmu lagi, amalkan lagi. Dan jangan sampai terputus. Jangan hanya berhenti di diri sahabat semuanya. Sampaikan terus agar ilmu Anda bermanfaat. Karena sejatinya bukan tentang seberapa banyak ilmu yang kita punya, tetapi seberapa manfaat ilmu yang telah kita miliki untuk bisa disampaikan kepada orang lain. Dan seberapa banyak manfaat ilmu tersebut untuk orang lain tersebut. Baiklah sahabat, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang kalian miliki, ilmu yang saya miliki, dan ilmu yang semua dimiliki oleh manusia di bumi ini bermanfaat bagi orang lain, khususnya untuk diri sendiri dan untuk agamanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.